Ya. Got it. Halo semuanya, long time no see, Om Manado. Buat teman-teman yang bisa on cam dan nggak ada halangan dengan sinyal, boleh on cam. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Em, Lama ya kita tidak berjumpa. Sebenarnya waktu Sela nanya kami, boleh isi Om Manado nggak gitu. Ada keraguan juga, aduh. Tapi aku pikir nggak apa-apa deh gitu. Kalau dengan ini bisa mengikat aku untuk hidup benar gitu ya, untuk memacu aku hidup benar dan menjaga hidupku lebih lagi, itu nggak apa-apa. Karena sebenarnya yang aku alami beberapa bulan ini sedang tidak baik-baik saja gitu. Jadi ketika minta buat sharing, perasaan hati ini jauh dari layak gitu, jauh dari benar. Tapi ya hari ini aku mau bagikan sedikit apa yang aku alami gitu. Apa peneguhan-peneguhan hikmat yang aku dapati dari pelajaran-pelajaran hidup belakangan ini gitu ya. Ada dua tipe peristiwa teman-teman yang aku pahami gitu ya. Yang Tuhan izinkan kita lalui. Ada peristiwa yang berkualitas rendah, ada peristiwa yang punya kualitas tinggi gitu. Dan ini sebenarnya tidak mau mengecilkan peristiwa yang berkualitas rendah. Karena melalui peristiwa yang berkualitas rendah pun sebenarnya Tuhan itu ikut campur tangan gitu. Peristiwa berkualitas rendah pun ada karena Tuhan yang menghendaki gitu. Karena Tuhan yang mengadakannya gitu. Itu seperti ya kalau kita sakit, kita disembuhkan, ada mujizat, kalau kita ada masalah, kemudian ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Bahkan bisa jadi mistis gitu ya, sesuatu yang kita nggak duga-duga gitu. Di balik itu semua, Tuhan bekerja dan Tuhan di peristiwa ini gitu ya, di peristiwa ini menunjukkan kebesarannya gitu, mau memperkenalkan dirinya gitu. Dan ini fase atau ini adalah peristiwa yang pasti kita pernah lalui gitu. Pasti kita pernah lalui. Kalau awal-awal gitu kan. Awal-awal kita berjumpa dengan Tuhan sebenarnya dari peristiwa-peristiwa seperti ini gitu. Peristiwa-peristiwa bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana Tuhan memberi mujizat, bagaimana Tuhan memberi kesembuhan dan lain-lain gitu. Ini tuh fase awal. Tapi kenapa ini jadi peristiwa berkualitas rendah? Karena di peristiwa ini atau di kejadian-kejadian hidup seperti ini, kita belum mengalami perjumpaan sebenarnya dengan Tuhan. Perjumpaan yang benar-benar gitu. Bahkan kita belum sampai pada perubahan karakter gitu. Kita jauh dari berubah karakternya, jauh dari batiniah kita berubah. Bisa jadi di tahap ini pikiran kita sudah terbaharui gitu ya, sudah mulai ada pembaharuan gitu. Kita jadi mengerti, oh, eh, apa itu ibadah sebenarnya, kepada siapa kita menyembah, kita jadi mengerti perpuluhan dan lain-lain sebagainya macamnya gitu ya. Awal-awal juga kebenaran masuk padaku ya melalui pikiran gitu. Wah, ini masuk akal gitu. Wah, ini ini terasa benar gitu. Jadi semua dari pikiran gitu ya. Oh, benar juga. Ini kebenaran gitu. Dan tapi di sini belum ada perubahan gitu. Belum ada perubahan karakter, belum ada perubahan hati gitu. Kita ya ibaratnya kita pasif lah ya gitu di sini. Di fase ini kita pasif gitu. Di fase ini kita belum ada memiliki benar-benar kehausan untuk berubah. Nah, tapi kita kan nggak bisa di sini terus ya teman-teman. Iman itu ya harus didewasakan gitu. Setelah ini apa? Apa kita
inisiatif gitu? Apa kita, mmm, bergerak gitu untuk mencari siapa sebenarnya Tuhan ini? Apa yang sebenarnya Tuhan mau dari hidupku? Atau apa tujuan hidupku sebenarnya gitu? Dan biasanya ini dirangsang dengan peristiwa-peristiwa gitu. Dan peristiwa yang kedua inilah peristiwa yang berkualitas tinggi gitu. Di sini sebenarnya Tuhan membawa kita ke tempat-tempat yang tidak nyaman gitu, peristiwa-peristiwa hidup yang nggak nyaman, kondisi-kondisi yang membuat kita sakit gitu, membuat hati kita terluka. Tapi tujuan dari peristiwa yang kedua ini adalah untuk batiniah kita ini semakin benar di hadapan Tuhan gitu. Supaya karakter kita ini berubah semakin benar di hadapan Tuhan gitu. Dan melalui ini kita bisa mengenal our creator gitu ya. Sang Bapa, Elohim Yahweh. Nah, di peristiwa berkualitas tinggi ini, aku harap teman-teman bisa menghayati ini gitu ya. Nggak hanya ada di atau puas di peristiwa yang berkualitas rendah tadi gitu. Tapi teman-teman bisa terus gitu, dewasa, bertumbuh, menggeliat, mencari, bertanya, berubah gitu. Dalam peristiwa yang berkualitas tinggi ini, karena punya kualitas ya, tentu prosesnya nggak pendek, ini nggak instan, ini proses yang panjang gitu. Kadang dalam peristiwa-peristiwa yang tidak nyaman, kita tuh juga udah nggak bisa cerita ke siapa-siapa lagi gitu. Kita bahkan sudah nggak bisa lagi sharing ke saudara kita, ke keluarga kita, bahkan ke sahabat yang mengenal kita lama gitu. Karena memang ada situasi di mana kita sudah punya frekuensi yang berbeda gitu. Tujuan hidup yang berbeda gitu. Pikiran juga yang sudah jauh berbeda gitu. Jadi ketika kita dihadapi masalah, kita tuh nggak bisa juga cerita ke siapa-siapa gitu. Rasanya sakit sekali, terjepit sekali gitu. Tapi mau cerita juga kita tahu bahwa kalau kita cerita ke mereka, mereka pun akan kasih input yang belum tentu membuat kita semakin hidup benar gitu. Pasti input-input duniawi gitu. Dan kita kan sekarang sudah nggak mau ke sana, kita kan sudah mau lari sejauh-jauhnya dari dunia gitu. Jadi kadang kita udah nggak bisa cerita ke siapa-siapa gitu. Kalian pernah nggak sih rasakan ini? Kita udah nggak bisa cerita ke siapa-siapa, dan pilihannya ya lalui dengan Tuhan gitu. Dan ini yang mungkin aku pelajari gitu ya beberapa bulan ini. Ada yang namanya inkubasi gitu. Incubation time atau inkubasi gitu. Ketika aku mengalami hal yang sangat menyakitkan gitu ya beberapa bulan ini, ada tendensi dari dalam hatiku nih untuk cari, mmm, pelampiasan gitu ya, atau mau cerita gitu. Sebenarnya ada tendensi atau keinginan, mau cerita deh ke ini, mau cerita deh ke itu gitu. Mau mau curhat gitu kan. Atau, aduh mau nonton deh, atau mungkin kalau di Indo kan, aduh mau healing deh. Pasti ada gitu tendensi-tendensi buat itu. Tapi yang Tuhan mau ajarkan sebenarnya adalah jangan cari siapa-siapa atau jangan cari apa-apa gitu. Ketika ada masalah yang datang, ketika ada keadaan yang tidak nyaman, ketika ada orang yang melukai kita gitu. Bahkan ketika kita merasa sakit, perih hati gitu ya karena keadaan. Jangan cari apa-apa gitu. Jangan cari siapa-siapa. Ini waktu yang Tuhan mau pakai buat menginkubasi kita gitu.
menginkubasi kita, tentu kita bukan diam aja, tapi kita mau menginkubasi diri kita dengan kebenaran, dengan firman, dengan hikmat gitu. Karena tanpa inkubasi ini ya teman-teman, ini peristiwa mahal harganya gitu. Ini peristiwa yang sebenarnya kualitasnya tinggi gitu. Tapi kalau kita memanjakan diri kita dengan distraksi-distraksi gitu ya, kita nggak akan dapat apa-apa. Itu peristiwa akan berlalu sia-sia gitu. Yang harusnya bisa sangat membawa perubahan dalam hidup kita, dalam karakter kita, dalam keadaan batiniah kita, tapi jadinya sia-sia gitu. Dan kalian tahu nggak sih, kalau seperti ibaratnya garis gitu ya, garis. 1 milimeter aja miring gitu ya. Kalau ditarik terus akan miring sampai akhirnya ketika ditarik terus sampai jadi garis panjang bukan 1 milimeter lagi kemiringannya gitu. Terus sampai akhirnya jadi semakin miring, semakin bukan jadi garis yang lurus gitu. Itu juga gitu dengan keadaan batiniah kita gitu. Kita kompromi, kita distraksi, kita tidak mau membiarkan diri kita ada di dalam inkubasi gitu ya. Berdiam diri, mencoba mengevaluasi diri, mengevaluasi perasaan, mencoba untuk bertanya, Tuhan maksudnya apa ya? Kenapa aku harus alami ini gitu? Kita nggak terbiasa dengan itu. Kita terbiasanya dengan solusi yang instan gitu kan. Pokoknya gue mau jawaban, gue mau cari tahu apa yang bisa gue lakukan. Padahal ada banyak peristiwa yang Tuhan mau, ayo kamu diam, kamu cari aku akan beri kamu jawaban gitu. Nggak mungkin kalau kita cari Tuhan, Tuhan nggak akan kasih kita jawaban gitu. Nggak mungkin. Pasti akan dia berikan gitu hikmat-hikmat, peneguhan, kebenaran, bahkan jawaban itu sendiri gitu. Jadi inkubasi ini gitu ya. Inkubasi ini yang Tuhan juga ajarkan sama aku beberapa bulan ini gitu. Tentu teman-teman rasanya nggak nyaman. Seperti mengadu pada angin gitu ya. Nggak nyaman gitu. Tapi ya tadi aku bilang, Tuhan itu tidak mungkin tidak mendengarkan gitu. Dia pasti akan memberikan hikmat jawabannya gitu. Nah, beberapa bulan terakhir aku pun mengalami ini gitu, peristiwa yang tidak nyaman ini gitu ya. Ada rentetan peristiwa dalam dalam rentan waktu yang lumayan berdekatan yang membuat aku tuh sakit sekali gitu. Tapi ketika melewati ini, aku belajar sebuah hal gitu ya yang ternyata ini kuncinya untuk melewati ini gitu. Itu adalah ketaatan dan ketekunan gitu. Ketaatan dan ketekunan. Kalau boleh jujur, ada saat-saat jenuh juga gitu ya. Udah berdoa, udah puasa, udah dengar kebenaran. Tapi kok rasanya gini-gini aja gitu. Kok perasaanku, kok aku tidak signifikan ya Tuhan berubahnya gitu. Kok aku masih melakukan kesalahan ini, kok aku masih melakukan kesalahan itu, kok aku masih mikirin ini gitu. Ada teman-teman perasaan jenuh gitu. Ada perasaan putus asa saat meresponi suatu peristiwa tapi gagal lagi. Gagal lagi gitu. Bahkan itu sebenarnya peristiwa yang sudah kita pernah lalui gitu, hal yang sama. Tapi ketika diuji kembali, kok responnya masih salah ya gitu. Diuji lagi kok responnya masih salah ya. Hal yang sama, tapi ketika diuji responnya salah lagi, responnya salah lagi. Nah,
Ini dialah gitu yang sebenarnya membuat kita bisa putus asa. Tapi ada yang namanya ketekunan tadi gitu. Ada ketekunan dari kita untuk bangkit lagi setiap kali respon kita masih salah. Ya 10 kali kita dihadapkan dengan peristiwa yang sama, kita bisa salah. Kemudian yang ke-20 kali kita meleset dikit gitu. Sampai akhirnya terus Tuhan berikan terus, Tuhan berikan terus, Tuhan berikan sampai mungkin ke-50 kali kita bisa bisa benar-benar tepat di hadapan Dia gitu. Jadi ada ketekunan untuk tidak menyerah gitu. Untuk bangkit lagi setiap kita salah. Dari pihak kita juga ada ketekunan untuk tidak merusak hati nurani kita dengan pikiran dan perasaan yang salah. Ketekunan untuk tidak merusak pikiran dan perasaan yang salah itu seperti apa, Kak Mei? Karena kita nih sudah punya gambar diri yang salah ya tentang diri kita gitu. Mungkin karena trauma, mungkin karena orang tua, mungkin karena ya masa lalu yang buruk gitu ya. Sehingga kadang kita suka bilang gitu, ah kamu nggak akan bisa, ah kamu bodoh gitu, ah kamu nggak cantik misalnya, ah kamu nggak cukup. Itu pikiran-pikiran yang kita masukkan gitu, yang membuat hati nurani kita ini rusak gitu. Pikiran-pikiran kita sendiri yang membuat hati nurani kita ini rusak. Dan makanya ini pun yang aku rasakan gitu. Aku mungkin aku pernah cerita atau aku nggak pernah cerita gitu. Tapi dulu waktu SMP itu aku korban bully gitu. 3 tahun lamanya aku dibully sampean aku makan bekal itu selalu di kamar mandi. Selalu di kamar mandi. Aku nggak mau ke kelas, aku takut karena kalau misalnya dulu waktu SMP kalau aku di kelas, orang nggak akan ada yang mau masuk ke kelas gitu, nggak akan ada yang mau makan di kelas. Jadi untuk menghindari itu, menghindari perasaan ditolak, akhirnya aku selalu makan di kantin. Makan di WC gitu. Di saat teman-teman makan di kantin atau makan di kelas, aku makan di WC gitu. Menahan bau pesing, bau aneh-aneh yang ada di WC gitu. Sampai kemudian aku tumbuh punya gambar diri yang rusak gitu. Dan karena gambar diri yang rusak ini, aku tumbuh menjadi orang yang mencari validasi gitu. Validasi dari orang atau aku paling nggak bisa yang namanya ditolak gitu. Karena sudah pernah merasakan seperti apa rasanya ditolak gitu kan. Jadi seperti itu ketika mmm, berhadapan dengan orang, aku selalu entah kenapa punya pikiran, "Kamu tuh nggak cukup baik, kamu tuh nggak cukup pintar, kamu nggak cukup baik." Pokoknya pikiran-pikiran itu muncul terus gitu ketika ngomong sama orang, ketika berhadapan sama seorang. Mencoba untuk mencari validasi dari orang lain. Nah, ini loh, pikiran-pikiran atau perasaan-perasaan yang kalau tidak kita selesaikan, tidak kita hentikan, itu akan merusak hati nurani gitu. Makanya Tuhan tuh begitu baiknya gitu ya. Belakangan ini Tuhan ingatkan lagi gitu, "Hey Mei, di sini kamu belum benar loh," gitu. Dan aku diberikan peristiwa-peristiwa yang memaksaku untuk berhadapan dengan monster yang lama ini gitu. Dan di situ Tuhan ajarkan, "Ayo tekun," gitu. Tekun, jangan rusak hati nuranimu dengan masa lalumu gitu, dengan pikiran-pikiran yang salah. Kemudian aku belajar lagi juga ketekunan tentang bagaimana kita tekun untuk tidak terwarnai oleh dunia gitu.
Itu butuh ketekunan loh. Kita nggak bisa berharap 1-2 hari kita kebal terhadap pengaruh dunia gitu. Enggak. Itu ya dibangun dari hari ke hari gitu. Dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, dengan siapa kita bergaul dekat, dengan lain-lain gitu-gitu ya. Ada ketekunan untuk tidak mencemari diri sendiri dengan dunia gitu. Ada usaha gitu. Ada ketekunan juga untuk kita nggak lagi menoleh ke belakang gitu. Kita sumpahitan gitu ya. Dan aku sering juga melihat ke belakang gitu. Bahkan mungkin melihat ke belakang, melihat bagaimana dulu indahnya dunia gitu ya. Aku bisa menikmati apapun, aku bisa melakukan apapun sesuka hati. Tapi baik buruknya masa lalu, kita udah nggak mau lihat lagi gitu. Ada ketekunan buat kita, udah aku nggak mau lihat belakang. Aku mau jalan terus gitu. Meskipun bahkan kadang banyak hari progresnya tidak banyak gitu ya. Tapi kita mau jalan terus, mau lihat ke depan gitu. Semakin kita tekun teman-teman, semakin kita akan memiliki kedalaman dengan Tuhan. Kedalaman dalam berpikir, kedalaman dalam merasakan. Ini yang membuat kita akan semakin apa adanya gitu. Karena yang kita perhatikan bukan lagi hal-hal yang jasmaniah gitu, atau hal-hal yang terlihat dari luar. Apa pendapat orang lain, apa pendapat orang lain tentang penampilan kita, tentang diri kita, bukan. Tapi yang kita perhatikan itu gerak-gerik pikiran dan perasaan kita gitu. Dan kita mengujinya terus, terus, dan terus, dan inilah ketekunan gitu. Nah, dari ketekunan akan ada hikmat yang Tuhan berikan gitu. Tadi kalau aku bilang, ada peneguhan-peneguhan yang datang gitu ketika kita terus tekun mencari wajah Dia, wajah Tuhan gitu. Dan ini secara natural akan membuahkan kasih kepada Bapa gitu. Dan dari kasih inilah akan muncul yang namanya ketaatan. Dan dari ketaatan ini kita punya kekuatan untuk ya menjalani apapun, bahkan yang terburuk sekalipun. Karena pada dasarnya atau karena didasari oleh kecintaan kita kepada Tuhan gitu, atau dasarnya sekarang adalah aku berhutang kepadamu Tuhan gitu. Kalau memang harus dengan cara menyakitkan ini aku menemukanmu Bapa, ya aku rela. Sampai kita bisa belajar taat yang benar gitu. Dulu kita mengerti taat kalau gitu kan. Kalau aku dikasih ini, kalau aku diberkati, kalau aku disertai, kalau gitu. Tapi sekarang kita belajar ketaatan walau gitu. Dalam artian, walau ini menyakitkan, walau ini perjalanan sepi gitu ya. Walau banyak peristiwa yang menghimpit gitu. Tapi kalau ini bisa membuat aku semakin mengenal penciptaku, aku rela gitu. Dan teman-teman, semakin kita mencintai Tuhan, semakin kita mau taat gitu ya, mau punya obedience gitu, mau punya ketaatan kepada Bapa. Yang aku rasakan akan semakin banyak hal yang harus kita lepaskan gitu. Akan semakin banyak juga effort yang kita keluarkan
untuk menata hati kita terus gitu, untuk menelisik hati kita, untuk mengevaluasi diri kita gitu. Karena sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, susah sekali loh mengevaluasi diri sendiri itu. Susah sekali. Mengevaluasi orang lain nggak susah, gampang gitu. Selalu ada kesalahan yang bisa kita evaluasi dari orang lain. Tapi menelisik diri sendiri, melihat kedalaman hati, itu susah sekali loh. Itu butuh usaha gitu. Itu butuh usaha besar gitu. Kalau kita mau memiliki kualitas hati yang atau kualitas batiniah yang tinggi di hadapan Tuhan, kita memang harus rela meninggalkan banyak hal. Dan di sini mungkin beberapa bulan ini yang aku tinggalkan adalah relasi gitu. Relasi. Banyak keterikatan juga yang harus aku tinggalkan. Sampai ini membawa kita ke titik kita harus meninggalkan diri kita yang lama. Dan ini memang harga yang harus kita bayar gitu. Terluka, tersakiti. Ini memang harga yang harus kita bayar. Tapi ini adalah memang proses transformasi kita untuk mengenakan perasaan dan pikirannya gitu. Jadi ketaatan ini teman-teman yang pokoknya atau landasannya adalah mencintai Tuhan gitu. Kalau ada ayat di Yohanes, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti semua perintahku," gitu. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kita nggak akan bisa menuruti perintahnya tanpa mencintai Tuhan. Dan kalau kita belajar mencintai Tuhan, kita belajar tidak mencintai diri kita sendiri gitu. Artinya apa? Ketaatan kepada Tuhan itu bertentangan dengan daging kita gitu. Jadi basically sebenarnya kita melakukan hal-hal yang bertolak belakang dengan apa yang daging kita mau lakukan. Mungkin ada satu yang aku mau bagikan gitu. Ada beberapa hal yang belakangan ini mengganggu pikiranku gitu. Dan ini berkaitan dengan seseorang gitu. Di Komsel sebenarnya, anak Komsel. Tapi tentu ada perselisihan lah ya gitu. Perselisihan dan rasanya tuh nggak nyaman banget gitu. Nggak nyaman banget. Rasanya mau marah. Rasanya mau marah gitu. Cuman dari hari Sabtu tuh entah kenapa Tuhan bilang, "Diam. Kamu jangan bereaksi apa-apa ya," gitu. "Diam. Pikirin dulu. Diam. Inkubasi hati pikiranmu dengan kebenaran, dengan firman, dengan perkataanku. Jangan cepat bereaksi," gitu. Oke, oke. Mencoba untuk diam hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu. Sampai akhirnya hari Senin, dari yang tadinya marah banget gitu ya teman-teman. Bukan marah banget ya, kecewa banget mungkin jatuhnya ya, bukan marah, kecewa banget gitu. Entah kenapa, sampai hari Senin itu malah punya perasaan, kayaknya aku harus chat anak ini deh. Kayaknya dia ada something dan aku pun sebenarnya melukai anak ini gitu. Akhirnya aku chat lah ya. Singkat cerita Senin aku chat. Dan itu pun aku pergumulkan dari pagi tuh di kantor gitu kan. Aku chat nggak ya Tuhan? Aku chat nggak ya Tuhan? Sampai akhirnya setelah kerja gitu, entah ada perasaan, boleh kamu chat sekarang gitu. Udah silakanlah kamu chat gitu.
Dan aku chat itu dengan tidak ada perasaan marah lagi gitu, tapi lebih ke waktu itu aku rasakan, aku lebih, ya udahlah gitu, apa adanya aja. Kalau memang dia tidak mau lagi berteman, ya sudah gitu. Tapi aku akan minta maaf kalau aku ada salah sama anak ini gitu. Akhirnya aku minta maaf. Dan setelah aku chat, akhirnya kita teleponan. Wah teman-teman, ada perasaan damai sejahtera yang aku nggak bisa ungkapkan gitu. Dan itu aku seneng banget sampai pulang gitu. Aku seneng banget. Kalau aku pikir-pikir gitu, dulu aku nggak mungkin lakukan ini gitu. Karena ya itu tadi, pride-ku besar gitu. Nggak mungkin aku minta maaf duluan gitu. Kalau dipikir-pikir ya, melihat manusia lamaku. Tapi satu hal gitu, ketaatan itu akan membawamu pada damai sejahtera. Nah, masalahnya adalah kamu tidak akan bisa taat kepada Tuhan kalau kamu tidak mencintai Tuhan gitu. Dan untuk mencintai Tuhan tadi butuh ketekunan. Dan untuk tekun, kamu butuh bersungguh-sungguh dengan Tuhan gitu. Jadi apa yang harus dimiliki itu mengasihi Tuhan, teman-teman. Sisanya boleh kita tidak punya, atau boleh kita nggak miliki. Tapi kalau mencintai Tuhan, itu harus kita kejar terus gitu. Bahkan kalau memang atau mungkin kasih kita kepada Dia sekarang belum berkadar tinggi gitu ya. Tapi kita mau terus berjuang. Supaya apa? Supaya ketaatan kita tidak kendor dan manusia batiniah kita yang baru ini bisa terus semakin kokoh. Dan inilah pengalaman yang berkualitas tinggi tadi itu. Dan mungkin satu hal kali ya yang aku mau share sama teman-teman, belakangan ini pun yang sering ditegur dariku adalah, ayo Mei, milikilah emosi yang ilahi gitu. Tuhan tuh punya, atau Tuhan memberikan kita perasaan, Tuhan memberikan kita emosi untuk merasakan, untuk meresponi apa yang terjadi di sekeliling kita, apa yang terjadi kepada kita. Nah, tapi selama ini emosi kita tuh masih raw gitu, masih tidak kita kelola gitu. Kita harus belajar untuk mengelola emosi dan perasaan kita dengan cara menundukkannya oleh firman Tuhan, oleh kebenaran. Karena apalagi untuk teman-teman yang lumayan sensitif gitu ya. Perasaan itu bukan tuan atas hidup kita. Dan perasaan yang kita miliki ini licik sekali gitu. Perasaan ini licik dan punya tendensi ya tidak benar gitu. Oleh sebab itu, kebenaran Tuhan itu harus ada di atas perasaan kita. Karena kebenaran firman Tuhan itu adalah rancangan yang paling benar dalam hidup kita. Jadi, teman-teman, miliki emosi yang ilahi itu. Ini mungkin baru aku alami juga minggu-minggu ini gitu. Bagaimana aku tadi sempat meeting dan di meeting kolega kerjaku mengatakan hal-hal yang, atau dia bilang pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya aku lakukan, tapi dia mengatakan bahwa dia yang lakukan gitu. Nah, dulu perasaan aku tuh marah sekali gitu, "Kok nggak fair sih?" gitu. Tapi karena Tuhan terus godok ya, ini peristiwa terus-terusan gitu. Bukan sekali, 2 kali, tapi terus-terusan gitu dan aku bertanya-tanya, "Kenapa ya Tuhan aku ngalamin ini terus?" gitu. Dan
Tuhan yang mengajarkan, ayo miliki emosi yang ilahi gitu, Mei. Sampai akhirnya ketika tadi meeting dan temanku pun akhirnya bilang hal-hal yang dia kerjakan yang sebenarnya bukan dia yang kerjakan gitu. Tapi entah kenapa hatiku lebih tenang gitu. Hatiku lebih teduh. Dulu panas banget gitu. Heh, itu kan yang gua kerjain gitu. Heh, lo kan gak kerjain itu gitu. Dulu merasa terganggu sekali lah gitu nih perasaan. Sampai mengganggu hari gitu ya. Tapi tadi akhirnya bisa belajar menundukkan gitu, mengelola perasaan untuk tidak salah lagi gitu. Ya sudahlah, toh nanti waktu akan membuktikan gitu, siapa yang bekerja dan siapa yang tidak gitu. Dan lagi pula yang kita mau attract itu kan juga bukan manusia gitu. Selama aku kerjakan itu dengan bertanggung jawab, ya udah gitu. Tapi sikap hatiku ini benar di hadapan Tuhan gitu. Dan sikap hatiku ini yang nanti toh aku pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan gitu. Jadi mungkin itu hal-hal sepele ya, tapi dari hal-hal sesederhana itu loh gitu. Mengelola perasaan, menundukkan perasaan, memiliki emosi yang ilahi gitu. Jadi membuat perjalanan hidup kita tuh tidak membosankan gitu. Ada aja yang Tuhan mau ajarkan gitu. Ada aja hikmat-hikmat yang Tuhan mau berikan gitu. Gak mungkin bosan nih ke Tuhan. Setiap hari pasti ada pelajaran baru gitu. Pasti. Dan itu membuat kita tuh bersemangat buat hidup gitu. Bersemangat untuk melayani Tuhan. Bersemangat gitu, bukan bukan justru pesimis, tapi sangat optimis gitu. Jadi mungkin aku nggak bisa cerita banyak, cuman bahkan apa yang aku sharingkan bukan dari keberhasilanku gitu, tapi banyaknya bahkan dari kegagalan-kegagalan yang aku lakukan gitu. Jadi di sini aku pun belajar tuh teman-teman, aku pun berjuang gitu ya. Semoga apa yang aku bagikan hari ini bisa sedikit banyak memberkati teman-teman Home Manado. Dan sekian dari aku, God bless you. Aku serahkan kepada Yobel ya. Thank you so much Kak untuk malam hari ini. Kita diingatkan lagi teman-teman bahwa untuk bisa taat itu bukanlah sesuatu yang mudah. Ada banyak prosesnya, ada banyak pengalaman yang harus kita lewati dahulu. Dan yang kita harus ingat dan setiap proses yang kita lewati itu bukan membuat kita menjadi apa ya, menjadi Kristen yang kanak-kanak, tetapi menjadi Kristen yang dewasa. Dan pastinya kita pasti akan mendapat jawaban dengan apa yang Bapa inginkan lewat hidup kita. Thank you so much Kak untuk di malam hari ini, dan teman-teman yang mungkin merasa diberkati bisa kasih reaction love-nya dulu. Karena kami jarang sekali ketemu dengan kita. Saya lah sih yang jarang kasih jadwal. Dari salahnya sih. Bukan dari kami yang bisa, tapi dari salahnya yang jarang kasih jadwal. Oke, mungkin sebelum acara selanjutnya apa, Sel? Foto ya? Atau? Oh, oke, foto. Mungkin teman-teman yang bisa on cam, silakan untuk on cam. Bentar. Sela lagi di mana yo, Bel? Katanya ada kegiatan di luar, tidak dijelaskan secara rinci sih. Saya bilang ini lagi di luar, jadi Oke, agak oke. pasif. Teman-teman yang bisa on cam, silakan untuk on cam. Bentar.